Halo teman-teman, tahukah kamu persamaan pertanian modern dari seluruh dunia? Salah satu yang paling menonjol kesamaan mereka adalah para petani modern yang menanam tanaman mereka pada lahan yang sangat luas, mulai dari ratusan hingga ribuan hektar. Selain itu, untuk menghasilkan lebih banyak produksi panen, besaran hasil produksi juga menjadi cara untuk mengendalikan harga pasar. Untuk tetap stabil, cara mereka yang menguasai pasar. Selain itu, produksi yang besar ini melibatkan lebih sedikit orang dan lebih banyak mesin modern untuk mempercepat proses pekerjaan mereka. Pada video kali ini, channel Angga Diansah akan mengajak teman-teman untuk melihat proses pertanian semangka modern dari Amerika Serikat. Sebelum mulai menikmati proses pematangan semangka yang manis ini, cerita ini bermulai dari ladang kebun semangka yang sangat luas, di mana traktor-traktor perusahaan ini sedang membajak lahan untuk menggemburkan tanah. Kegiatan membajak ini bertujuan untuk mempermudah agar pohon semangka mudah untuk masuk ke dalam tanah dan menyerap unsur hara yang ada di dalam tanah. Sementara itu, pada akhir bulan April, para pekerja yang bertugas di bagian pembibitan menyebar biji semangka dan menutupnya dengan plastik untuk melindungi bibit yang berkecambah hingga umur 23 hari. Plastik ini digunakan untuk melindungi dari serangan lalat dan berbagai jamur serta penyakit lainnya. Setelah bibit berumur 25 hari, akan dilepas dan proses penanaman akan segera dilakukan. Setelah proses selesai, proses selanjutnya yang dikerjakan oleh para operator traktor ini adalah memasang plastik mulsa. Kemasan plastik ini bertujuan untuk melindungi permukaan tanah dari erosi, menjaga kelembapan udara dan struktur tanah serta menghambat pertumbuhan daripada gulma. Pada tahap penanaman bibit semangka ini, baik operator traktor dan tim pembibitan akan bekerja sama dengan memodifikasi traktor untuk membawa bibit yang sudah disiapkan dan juga membawa para pekerja yang akan menancapkan tanaman secara manual ke lubang pada mulsa plastik yang sudah dipasang sebelumnya. Dalam proses ini, traktor akan bergerak sangatlah pelan, yang dibantu oleh 5-8 orang yang bertugas menanam pohon semangka. Setelah proses penanaman, beberapa petani dengan lahan sedang akan memanfaatkan pengendalian suplai air dan juga pupuk melalui jalur irigasi di antara area tanah yang ditutupi plastik mulsa. Cara ini akan sangat membantu untuk menghemat tenaga kerja, namun lebih boros dalam penggunaan air. Sebaliknya, untuk lahan yang lebih luas biasanya akan menggunakan irigasi sistem yang lebih modern, di mana pipa-pipa panjang yang ditopang oleh struktur beroda yang dapat digerakkan secara otomatis sesuai dengan kondisi tanaman, sehingga kamu akan melihat jejak-jejak roda traktor seperti ini. Setelah pohon semangka berumur 35-40 hari setelah musim tanam, bunga-bunga mulai bermekaran. Kemudian, petani akan mengundang peternak lebah untuk membawa lebah-lebah mereka untuk ditempatkan di sekitar lahan, sehingga dapat membantu penyerbukan yang lebih banyak
semangka yang dihasilkan dari setiap bunga yang akan mekar. Setelah 20 hingga 30 hari setelah penyerbukan, beberapa semangka mulai dapat dipanen. Terdapat dua jenis proses pemanenan semangka. Yang biasanya dilakukan kedua cara ini melibatkan tim pekerja yang bertugas memilih dan memetik semangka terlebih dahulu sebelum truk-truk masuk ke dalam perkebunan semangka. Cara yang pertama adalah di mana proses pemanenan semangka ini melibatkan truk yang membawa lengkap beserta tim yang akan mengemas langsung dalam truk, sehingga truk pemanen ini akan didampingi oleh truk distributor. Proses pengemasan di dalam truk meliputi penyortiran dan proses pengepakan dan pelabelan. Setelah proses pengepakan, semangka-semangka ini akan ditata dan dibawa oleh truk pengangkut. Selanjutnya, cara yang kedua adalah proses pemanenan yang hanya meliputi kegiatan pemetikan dan juga mengangkut hasil panen ke pabrik kemasan. Cara yang kedua ini lebih umum digunakan untuk pertanian yang memiliki lahan yang lebih luas, sehingga semangka-semangka yang dipanen setiap harinya terlalu banyak untuk dikerjakan langsung di lapangan. Karena produksi ini, perusahaan terkadang menggunakan dump truck, bahkan memodifikasi bis sekolah sebagai kendaraan pengangkut hasil panen mereka. Selanjutnya, pada cara kedua ini akan diteruskan kegiatan penyortiran, pelabelan, dan pengepakan pada area pabrik produksi. Setelah kendaraan pengangkut hasil panen ini sampai di pabrik, para pekerja akan menurunkan muatan semangka mereka dalam sabuk conveyor, di mana sabuk conveyor ini akan membawa ke area pembersih. Kemudian para pekerja akan menyambut semangka ini melalui proses penyortiran, pelabelan, dan pengepakan. Teman-teman, itu tadi adalah cara berbudidaya semangka secara modern yang ada di Amerika Serikat. Mungkin teman-teman yang ada di Indonesia atau khususnya petani semangka yang ada di Indonesia bisa menirukan cara tersebut agar semangka-semangka yang ada di Indonesia itu berkualitas dan bisa diekspor ke luar negeri. Calling